Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Stasiun Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Kembali mengudara dari Studio 3 Lantai 3 Gedung Start FM Panyabungan di Jalan AMD Lama. Dan kembali kita menghadirkan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, yang di hari ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab dan pengaruhnya lingkungan terhadap terjadinya stunting. Dan untuk membahas mengenai tema tersebut, kita sudah kehadiran narasumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, penyuluh KB ya kan. Ada Bapak Arif Syafitrah dan Ibu Dian Sari Febriani. Selamat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi. Sehat dong ya pastinya? Alhamdulillah. Nah, di hari ini kita membahas mengenai faktor penyebab dan pengaruhnya lingkungan terhadap terjadinya kasus stunting ya. Kenapa sih ini kan sudah sering banget ya kita bahas mengenai stunting ini. Nah, kenapa terus dibahas gitu? Iya. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, karena walaupun sering kita bahas, namun kita nggak bosan-bosan itu ya mengingatkan, mengedukasi masyarakat bahwasannya memang sekarang ini stunting itu dikonfirmasi mengalami penurunan angka prevalensi. Kalau nggak salah sekitar 33%, yang tahun lalunya itu 47,7%. Namun kita tuh jangan lengah karena hasil ini bisa saja tiba-tiba naik karena kita tidak menjaga dan tidak meningkatkan upaya-upaya mencegah stunting ini gitu. Karena ironinya itu bahwa di sekitar kita itu masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan stunting yang kita dapati di lingkungan sekitar. Yang belum bisa dihilangkan sepenuhnya ya kan? Jadi belum bisa dikatakan bahwasannya kita itu aman dari stunting dan capaian tiap tahunnya bakalan terus turun itu sebuah belum terjamin angka ya kan? yang tidak terjamin benar. Tujuannya memang harus ada penurunan tiap tahun hingga 0% ya. Hingga 0%, minimal 14% Minimal target ya, Bapak Presiden. Tapi masih jauh dari target masih nih. Masih 30%. Jadi kita harus harus wanti-wanti ya kan, harus tetap berjaga-jaga untuk menuntaskan kasus stunting ini. Sebenarnya apa aja sih faktornya nih, penyebab stunting ini? Kurangnya pengetahuan dan kemampuan sehingga rendahnya asupan vitamin, mineral, dan protein serta cakupan ASI yang masih kurang kepada bayi dan balita, lalu tidak tercukupinya nutrisi remaja dan faktor lain. Jadi kasusnya di asupannya ya kan? Asupannya. Nah, kalau nutrisi untuk remaja nih bisa berkaitan dengan masalah stunting. Iya. Jadi remaja itu yang nantinya akan jadi calon ibu ataupun ayah ya. Jadi kalau kondisinya itu kurang nutrisi, pasti kondisi tubuhnya itu merupakan tubuh yang belum maksimal lah, dalam artian belum pada posisi terbaiknya untuk hamil ataupun membuahi. Jadi sehingga nanti waktu proses kehamilan bisa saja kehamilannya itu terganggu atau pertumbuhan dari janinnya yang dikandung itu bisa saja tidak berkembang. Nah, itu yang harus kita waspadai, itu sedari masih dalam kondisi remaja. Jadi pencegahan stunting ini mulai dari hulu kita cegah, jangan sampai sudah terjadi baru kita tangani gitu. Nah, kalau faktor lain itu seperti apa? Faktor yang dimaksud itu seperti 4 terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak, serta kesehatan lingkungan yang kurang seperti sanitasi dan sumber air bersih yang masih kurang baik gitu. Banyak faktor ya, tapi yang terlalu inilah ya. Maunya yang sedang-sedang aja. Maunya yang sedang-sedang aja. Nah, kenapa nih kehamilan terlalu muda menjadi faktor penyebab stunting itu? Iya, karena wanita yang usia muda ini organ reproduksinya itu belum mencapai usia matang, belum berkembang dengan baik, sehingga sangat beresiko bila mana dia hamil gitu. Mungkin itu. Kalau terlalu tua gimana? Kehamilan yang terlalu tua itu
Karena fisik wanita itu sudah tua, jadi tidak memungkinkan untuk proses melahirkan karena organ reproduksi dari wanita yang terlalu tua itu mengalami penurunan kemampuan untuk melahirkan secara normal karena faktor yang terlalu tua mengakibatkan bisa jadi pendarahan dan lain-lain gitu. Kalau faktor terlalu dekat gimana? Iya. Terlalu dekat jarak kehamilan. Jarak kehamilan, iya benar. Jadi jarak lahir yang terlalu dekat itu sudah pasti tidak memberikan kesempatan organ reproduksi wanita beristirahat. Beristirahat. Dari yang hamil di sebelumnya harusnya dia punya waktu untuk pemulihan. Karena terlalu dekat sehingga waktu tersebut tidak cukup, jadi organ reproduksinya itu belum kembali pulih dan dalam kondisi yang baik untuk hamil kembali. Itu alasannya. Nah, bagaimana nih kalau yang terlalu banyak? Untuk yang terlalu banyak itu jadi apabila keluarga yang berkecukupan mungkin masih bukan masalah. Namun bagi keluarga yang ekonominya pas-pasan akan sulit memenuhi nutrisi anak-anaknya kan, karena harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak sesuai dengan jumlah anggota keluarga dia gitu. Sementara kita harus memenuhi semua kebutuhan hidup lainnya, bukan hanya nutrisi aja kan, sekolah, pendidikannya lagi gitu. Jangan samakan sama Gen Halilintar ya, karena banyak polemik juga nih di luar. Kenapa Gen Halilintar enggak ikutan KB gitu kan? Kita kan sudah jelas kan, kalau mereka mah udah ini kan kelasnya udah gimana gitu. Jadi kita harus memahami kondisi kita juga ya kan. Nah, kalau terkait lingkungan yang menjadi faktor penyebab stunting, penjelasannya seperti apa nih? Iya, di antaranya itu sering kita temukan di sekitar kita banyak keluarga yang sumber air minumnya atau sanitasinya itu tidak layak. Kebersihan lingkungan juga yang tidak terjaga, itu semua itu bisa mempengaruhi kesehatan sehingga untuk ibu hamil dan balita ataupun baduta itu beresiko terjangkit penyakit-penyakit gitu yang berulang, sehingga nanti untuk perkembangannya itu akan terganggu, terhambat. Itu penjelasannya. Karena memang di Indonesia kondisi airnya memang sudah nggak layak ini lagi kan. Iya. Kalau di luar negeri ada negara yang minumnya aja pakai keran langsung gitu kan, nggak perlu dimasak. Tapi kalau Indonesia karena mungkin banyak pencemaran udara kali ya, pencemaran lingkungan juga ya kan, makanya kondisi airnya nggak bagus. Ini juga bisa termasuk faktor penyebab stunting nggak sih? Benar. Itu kan termasuk lingkungan kesehatan lingkungan yang tidak terjaga juga menyebabkan menyumbang faktor resiko stunting. Iya benar. Karena kalau anak kita itu sering sakit, gimana dia mau berkembang, gimana dia badannya mau naik, gitu kan. Sementara dia itu masih naik sedikit tinggi atau berat badannya, tiba-tiba sakit, akhirnya kalah pertumbuhannya dibanding anak yang lain. Itulah kenapa faktor lingkungan ini sangat berakibat ataupun sangat berefek untuk kasus stunting ini. Nah, seperti apa sumber air yang dikatakan layak? Ya, air yang layak itu pada umumnya di mana air yang dikonsumsi itu tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. Itu sumbernya harus terlindungi kan, ada sumur juga, ada sumur tapi tidak ada tutupnya, jadi bisa tercemar gitu ya kan. Kemudian selain itu sumbernya harus terlindung dan seperti yang saya bilang tadi ya, tidak ada pencemaran atau seperti limbah gitu. Iya benar ya. Nah, sahabat Start FM, sesaat lagi kita bakalan kembali lagi dengan pertanyaan lainnya, tetap di 102,6 FM.